Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Camos yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar sahabat sekalian? Semoga sahabat selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membahas tentang asal-usul munculnya kalender Hijriyah. Tersusunnya tahun baru Hijriah dimulai dari inisiatif di zaman Kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya pada 638 Masehi. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang adanya dokumen surat-surat yang tertanggal Sa'ban, tetapi tidak diketahui apakah Sa'ban yang dimaksud ini merujuk pada tahun lalu atau tahun sekarang. Saat itu surat menyurat antar wilayah kegubernuran dengan pusat belum merapi akibat tidak adanya rujukan penanggalan. Bahkan setiap daerah mencatat dengan penanggalan sistem kalender lokal yang sering berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Lantas Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi soal bagaimana baiknya dalam menyelesaikan masalah penanggalan tersebut. Sebab sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah belum ada sistem penanggalan, termasuk ketika di era Kekhalifahan Abu Bakar. 4 tahun pertama Kekhalifahan Umar bin Khattab sebetulnya belum ada sistem penanggalan yang dikenal sekarang sebagai tahun Hijriyah. Umar mengakui saat itu urusan perbendaharaan negara semakin banyak sehingga butuh sistem penanggalan yang jelas. Setelah melewati proses diskusi, ada yang mengusulkan agar tahun lahir atau tahun wafat Nabi Muhammad menjadi titik awal penanggalan kalender Islam. Namun pada akhirnya diputuskan bahwa penanggalan dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang kemudian disebut dengan kalender Hijriyah. Konsekuensinya, penanggalan kalender tersebut diberlakukan mundur 17 tahun. Alasannya mengapa peristiwa hijrah Nabi Muhammad beserta para pengikutnya menjadi titik awal tahun Hijriyah. Karena peristiwa itu adalah peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Apalagi peristiwa hijrah adalah pengorbanan besar pertama yang dilakukan Nabi dan umatnya. Disebutkan juga bahwa tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 Masehi. Penetapan ini jika berdasarkan pada pendekatan hisab karena irtifa hilal pada hari Rabu 14 Juli 622 Masehi sewaktu matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain menyebut bahwa 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 16 Juli 622 Masehi dengan menggunakan pendekatan ru'yah. Nama-nama bulan yang digunakan di dalam kalender Hijriah telah berlaku sejak lama di kalangan kaum Quraisy pada masa kenabian. Namun ketetapan Allah menghilangkan praktik interkalasi nasib. Praktik ini memungkinkan kaum Quraisy menambahkan bulan ke-13 atau lebih. Tepatnya memperpanjang 1 bulan, tentunya selama 2 bulan pada setiap sekitar 3 tahun. Agar bulan-bulan Qamariyah tersebut selaras dengan perputaran musim atau matahari. Karena itu pula arti nama-nama bulan di dalam kalender Qamariyah yang digunakan oleh bangsa Arab, beberapa di antaranya menunjukkan kondisi musim. Misalnya Rabiul Awal yang artinya musim semi yang pertama, Ramadan berarti musim panas. Kaum Quraisy saat itu sering menyalahgunakan praktik nasib dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan kehadiran jamaah haji pada musim yang sama di tiap tahun.
di mana mereka bisa mengambil keuntungan perniagaan yang lebih besar. Akibatnya, ini menimbulkan ketidakjelasan bilangan bulan tersebut, hingga kemudian turun firman Allah yang melarang praktik itu. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran Surah At-Taubah ayat 36. 1 tahun Hijriah terdapat 12 bulan: Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 4 bulan haram yang di dalamnya tidak boleh ada pertumpahan darah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.